Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diasti Lopitasari Rianto dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Kali ini saya akan berbagi video tentang materi mobilitas sosial. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Halo anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, atau bahkan tetap sederajat. Kenapa sih hasil perpindahannya bisa berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Nah, terjadinya bentuk-bentuk itu tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat yang perlu kita ketahui. Lalu, apa saja ya bentuk dan faktor mobilitas sosial? Yuk kita simak lanjutannya. Sekarang kita akan membahas tentang mobilitas vertikal. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalian berada di tengah-tengah sebuah garis vertikal. Nah, ketika kalian berada di garis itu, kalian akan mempunyai kesempatan untuk naik atau bahkan bisa turun. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan mobilitas vertikal, di mana derajat seseorang bisa naik lebih tinggi atau bahkan turun menjadi lebih rendah. Nah, yang dimaksud adalah perpindahan status sosial seorang individu, kelompok, atau kelompok sosial menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari derajat sebelumnya. Contohnya nih, misal seorang pedagang. Nah, dia sukses, lalu dia mempunyai modal yang cukup besar sehingga dia dapat mendirikan sebuah perusahaan. Nah, itu disebut dengan mobilitas sosial vertikal yang naik ke atas, karena derajat sebelumnya seorang pedagang bisa naik menjadi seorang yang mempunyai perusahaan, seperti itu. Mobilitas sosial horizontal. Setelah tadi kita membayangkan kita berada di garis vertikal, sekarang coba kalian bayangin lagi kalian berada di suatu garis horizontal. Nah, di garis horizontal kita bisa ke kanan ataupun ke kiri kan, namun tidak merubah posisi kita di tempat lain atau di tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita tetap berada di suatu tempat yang sejajar kan. Nah, seperti itulah mobilitas sosial horizontal. Meskipun kalian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak akan merubah derajat yang kalian punya sebelumnya. Contohnya, seorang dokter yang awalnya bertugas di Surabaya, lalu pindah kerja ke Jakarta. Nah, seorang dokter tersebut tetap akan menjadi dokter kan? Tidak berubah menjadi tukang becak ataupun tidak berubah menjadi pedagang. Seperti itulah yang dimaksud dengan mobilitas horizontal. Meskipun seseorang itu berpindah-pindah, tetapi tidak akan merubah derajatnya dari yang sebelumnya. Nah, barusan kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Selain mengetahui bentuk-bentuk mobilitas sosial, kita juga harus mengetahui tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Kali ini Ibu akan membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial terlebih dahulu. Faktor yang pertama adalah faktor struktural. Faktor ini berkaitan dengan kesempatan seseorang untuk menempati suatu kedudukan dan kemudahan untuk memperolehnya. Nah, kalau di negara kita sih faktor struktural ini sudah sangat terbuka ya. Jadi untuk kalian misalnya kalian ingin menjadi seorang manajer, ingin menjadi seorang presiden, namun kalian sudah pesimis nih karena kalian merasa bahwa kalian bukan berada di kalangan orang mampu atau yang lain sebagainya. Nah, kalian nggak boleh pesimis dulu ya anak-anak, karena di Indonesia kita semua mempunyai kesempatan yang sama. Baik kalian anak tukang becak, baik kalian anak seorang karyawan swasta, atau bahkan kalian anak presiden pun belum tentu loh anak presiden itu bisa menjadi presiden juga. Nah, jadi kita semua mempunyai kesempatan yang sama, asalkan kita mau bekerja keras untuk menggapai cita-cita kita. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Kalau faktor ini sih dilihat dari kualitas individu masing-masing ya, bisa dilihat dari segi sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Nah, manusia kan dilahirkan dalam status sosial yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Nah, apabila kalian merasa nggak puas nih dengan status sosial yang diwariskan oleh kedua orang tua kalian, kalian bisa memperbaiki dengan status sosial yang lebih tinggi, namun tetap harus ditunjang dengan pendidikan yang sesuai ya. Misalnya, kedua orang tua kalian mempunyai status sosial sebagai seorang pedagang, lalu kalian ingin menjadi seorang dokter. Tentu kalian harus mempunyai pendidikan yang tinggi agar bisa menjadi seorang dokter.
Faktor yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Jika suatu ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Nah, jika kondisi ekonomi di masyarakat baik, maka tentunya kita akan mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, serta kesempatan lainnya. Sebaliknya, apabila ekonomi di masyarakat kita memburuk, tentu kita akan kesulitan untuk memenuhi segala kebutuhan kita dan mobilitas sosial pun akan terhambat. Faktor yang keempat adalah faktor politik. Faktor ini bergantung pada situasi politik suatu negara. Keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keamanannya. Untungnya saat ini kondisi keamanan Indonesia sedang baik. Dengan begitu, ketersediaan dan kemudahan dalam bekerja juga lebih baik, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas sosialnya. Faktor yang kelima atau yang terakhir adalah faktor kependudukan. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah dari waktu ke waktu. Hal itu dapat menyebabkan pemukiman lahan menjadi sempit dan menyebabkan membludaknya kemiskinan loh. Nah, untuk itu pemerintah sangat-sangat menganjurkan agar masyarakat mau bermigrasi ke daerah lain sehingga mobilitas sosial dapat terjadi. Faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial karena apabila masyarakat mengalami kemiskinan, maka masyarakat akan kesulitan untuk mencapai suatu status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Dengan pendidikan yang rendah, maka kualitas sumber daya manusia akan menjadi rendah pula. Dengan begitu, kemampuan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan akan terbatas. Faktor yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan membedakan antar sesama dengan membedakan suku, bangsa, ras, agama, dan golongan. Nah, tindakan membedakan ini sangat tidak baik karena dapat menimbulkan konflik. Selain itu juga dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor yang ketiga adalah perbedaan jenis kelamin atau gender. Dengan membeda-bedakan jenis kelamin dan beranggapan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dari derajat perempuan juga dapat menghambat mobilitas sosial loh. Nah, dengan pandangan tersebut, pasti seseorang akan berpikir bahwa ngapain sih kok anak perempuan itu harus berpendidikan lebih tinggi? Sedangkan nanti yang bekerja kan laki-laki. Nah, pandangan seperti itu tentunya akan mematahkan semangat dan kesempatan kerja yang didapatkan oleh perempuan, sehingga mobilitas sosial akan sangat terhambat. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, faktor pendorong, serta faktor penghambatnya, sekarang tugas kalian adalah mencari dampak-dampak dari mobilitas sosial, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Oke, Ibu tunggu 2 minggu lagi dan silakan kirim di email Ibu ya. Nah, Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dapat berjumpa di minggu depan. Oke, see you anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.